Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih. Kembali lagi bersama podcast JKN Kaci Banjar. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang alur pelayanan program JKN, yaitu rujukan sesuai indikasi medis. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih tentunya. Saya tidak sendiri nih saat ini, ditemani dengan narasumber yang luar biasa kali ini guys. Yang paham akan hal ini, kita panggil saja, ini dia Kang Fahrezi atau yang biasa disebut Rezi ya Kang. Iya. Oke, gimana Kang Rezi kabar hari ini Kang? Oke, halo sahabat JKN. Alhamdulillah kabar baik Kang Putra. Alhamdulillah. Iya nih Kang, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tema kita pada kali ini, alangkah baiknya Kang Rezi memperkenalkan diri dulu ya terlebih dahulu agar sahabat JKN ini lebih mengenal lagi siapa Kang Rezi ini. Silakan Kang. Iya baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrezi Finandiki Pardani. Di BPJS Kesehatan Cabang Banjar ini saya sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit dari bagian Yanfaskes. Oke, udah pada kenal ya sama Kang Rezi ini. Oke Kang, di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih alur program JKN itu yang benar dan sesuai dengan indikasi medis tuh seperti apa ya Kang? Kang Rezi kan pasti udah paham ya akan hal ini. Mungkin Kang Rezi bisa menjelaskan ke sahabat JKN semuanya nih. Siap. Baik, terima kasih Kang Put. Jadi sebetulnya untuk alur pelayanan program JKN itu memang benar nih sahabat JKN harus sesuai dengan indikasi medis dokter dan bukan berdasarkan permintaan pasien sendiri. Tetapi sahabat JKN dalam hal ini terkecuali untuk keadaan gawat darurat saja ya, sahabat JKN bisa melakukan pelayanan di rumah sakit tanpa memerlukan rujukan. Oh iya, jadi begitu ya Kang ya. Oke, berarti emang kita tidak boleh meminta rujukan ya atas permintaan sendiri ya Kang, terkecuali dalam keadaan darurat ya? Iya betul Kang Putra. Oh iya Kang, lalu untuk alur pelayanan program JKN yang benar dan tepat itu bagaimana ya Kang? Nah, untuk alur pelayanan yang benar itu, yang pertama, pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang. Jadi, setiap orang, sahabat JKN di sini tidak bisa langsung berobat ke rumah sakit. Jadi, ada aturannya, yaitu dimulai dari pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Selanjutnya, jika setelah mendapatkan pelayanan di FKTP, lalu secara indikasi medis dokter memerlukan penanganan lebih lanjut, maka pasien akan diberikan rujukan ke dokter spesialis untuk melanjutkan pengobatan di rumah sakit. Tetapi ada terkecualinya nih, yaitu untuk kondisi yang gawat darurat sesuai indikasi medis berdasarkan Permenkes nomor 47 tahun 2018, di mana kriteria kegawat daruratan sebagaimana yang dimaksud meliputi yang pertama mengancam nyawa atau membahayakan diri, yang kedua ada gangguan jalan nafas, yang ketiga ada penurunan kesadaran, yang keempat ada gangguan hemodinamika, dan yang terakhir memerlukan tindakan segera. Nah, berdasarkan indikasi tersebut, maka sahabat JKN bisa langsung menuju IGD tanpa perlu rujukan. Jadi untuk alur pelayanan program JKN seperti itu Kang Putra. Oke, berarti seperti itu ya Kang prosedurnya ya. Iya. Berarti kalau yang bisa langsung ke IGD itu yang gawat darurat dan mengancam nyawa ya. Iya benar. Jadi nggak bisa nih sahabat JKN kalau misalkan kita sakit pilek gitu, kita nggak bisa langsung ke rumah sakit ya, harus ke FKTP dulu gitu, misalkan batuk pilek. Iya betul Kang, karena itu kan masih gejalanya masih bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, jadi untuk batuk ataupun pilek itu tergolong ke dalam 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit, sehingga penyakit-penyakit ringan seperti itu bisa ditangani di FKTP atau Vaskes pertama. Oh iya. Jadi begitu ya Kang ya. Nah selanjutnya Kang, apakah semua jenis penyakit tuh bisa ditanggung di BPJS Kesehatan ya Kang ya?
Oh iya, untuk terkait penyakit tidak semuanya dapat dijamin BPJS Kesehatan. Dan yang paling terpenting yang bisa dijamin itu berdasarkan indikasi medis dokter. Adapun 21 layanan yang tidak dapat dijamin diantaranya yang pertama itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau rujukan atas kemauan sendiri. Lalu yang kedua itu dilakukan di vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali keadaannya darurat. Lalu yang ketiga, ada penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja. Itu penjaminannya bukan BPJS yang utama, bisa melalui BPJS Ketenagakerjaan ataupun Jasara Harja, tergantung dari kronologis kecelakaannya. Yang keempat, yang tidak dijamin itu adalah kecelakaan, itu kecelakaan masuk ujian yang punya. Selanjutnya ada layanan yang dilakukan di luar negeri itu tidak dijamin BPJS. Lalu ada tujuan estetika seperti kecantikan ataupun merapihkan gigi itu tidak dijamin. Lalu yang ketujuh yang tidak dijamin itu untuk mengatasi infertilitas atau kesuburan. Yang kedelapan meratakan gigi atau ortodonsi. Yang kesembilan, penyakit akibat ketergantungan obat dan alkohol. Yang kesepuluh, gangguan kesehatan akibat sengaja atau menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Itu tidak dijamin juga ya sahabat. Yang kesebelas, pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Yang ke-12, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Yang ke-13, alat dan obat kontrasepsi atau kosmetik. Yang ke-14, perbekalan kesehatan rumah tangga. Yang ke-15, akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Yang ke-16, pada kejadian yang tak diharapkan yang dapat dicegah. Yang ke-17, yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Yang ke-18, akibat penganiayaan, kekerasan seksual, korban teroris, dan perdagangan orang. Yang ke-19, yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ke-20, yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Dan yang terakhir, nomor 21, yang sudah ditanggung dalam program lain. Oke, seperti itu ya Kang ya. Wah, lengkap sekali nih penjelasan dari Kang Reji. Sebenarnya mah simpel ya Kang ya, untuk alur pelayanan program JKN ini. Kita pada saat kita sedang sakit, kita datang ke FKTP untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya dari FKTP secara indikasi medis kalau memerlukan penanganan lebih lanjut, maka kita diberikan rujukan ya dari FKTP untuk melanjutkan pengobatan di FKRTL gitu ya Kang ya. Yang penting sesuai dengan indikasi medis dan tidak atas permintaan kita sendiri. Iya betul Kang. Oke, terima kasih Kang Reji atas waktunya. Luar biasa sekali nih podcastnya, sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat JKN kita pada siang hari ini. Terima kasih ya untuk sahabat JKN kita yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Semoga podcast-podcast yang sering kita sampaikan bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk sahabat JKN semua. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.